warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Rustia Utami, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Dalam video kali ini, saya melaksanakan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di UPT SMP Negeri 1 Mlego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Mlego, Bapak Gatot Sutresno SPDMM, yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman rekan guru di UPT SMP Negeri 1 Mlego. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, rekan guru di UPT SMP Negeri 1 Mlego, diseminasi budaya positif ini adalah salah satu tugas kami dalam pendidikan guru penggerak pada aksi nyata modul 1.4 yang harus kami laksanakan dan kami unggah di LMS ya. Jadi saya mohon teman-teman berkenan untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik supaya nanti kita juga bisa memperoleh ilmu bersama-sama ya. Di sini saya di depan bukan karena saya pintar atau saya pandai, bukan, tapi di sini kita belajar bersama-sama ya. Baik, nah di situ ada gambar sebuah lingkaran. Nah yang di tengah-tengah itu ada gambar murid. Tulisannya murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Jadi itu sekolah yang mungkin kita cita-citakan ya. Jadi Bapak Ibu semua pasti punya cita-cita terkait dengan murid. Nah, di sebelahnya ada pendidikan reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi, ada iklim sekolah yang aman, inklusif, dan yang atas ada pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, pada intinya apa? Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah itu dampaknya sangat besar pada perkembangan dan pembentukan karakter murid kita. Nggih, napa mboten? Oke, betul ya Bapak Ibu, setuju ya. Jadi kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Kemudian, nah ini ya nanti yang akan kita pelajari bersama-sama di disiplin positif adalah ini kerangkanya. Jadi pada disiplin positif itu berangkat dari teori kontrol dari William Glasser di situ. Nah, bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Juga kita memiliki perilaku. Dalam setiap perilaku kita itu pasti punya tujuan. Nah, di situ juga ada model berpikir menang dan seterusnya ya. Nanti ada materi tentang makna disiplin, ada teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, mari kita pelajari bersama-sama beberapa materi di sini. Nah, ini kita awalnya harus mengubah dulu dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ya. Nah, dulu teori stimulus respon itu mengatakan bahwa kebutuhan kita sama. Jadi teori itu menganggap bahwa setiap kebutuhan manusia itu sama.
Tapi ternyata pada teori kontrol setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang kedua, ini ya, semua orang melihat hal yang sama itu pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap manusia itu mempunyai pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan seterusnya, kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami. Jadi kita tidak bisa mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita, itu tidak bisa. Tetapi kita harus bisa memahami cara pandang orang lain tersebut. Kemudian pada stimulus respon, di situ perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada murid kita yang nakal, itu dianggap suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku manusia itu pasti punya tujuan, baik jelek atau buruk. Walaupun yang jelek itu tidak bisa dimaklumi sebenarnya ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Tetapi pada teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Betul apa tidak? Betul ya. Jadi ketika kita marah atau ketika kita emosi, mungkin teman kita mengatakan sabar, sabar. Tapi kalau dalam diri kita tidak bisa mengontrol kita sendiri, apa bisa kira-kira kita tidak marah? Walaupun teman kita bilang sabar, sabar gitu, bisa enggak? Enggak bisa. Jadi yang bisa mengontrol diri saya adalah saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi, misal ketika murid kita bersedih, terus kita bilang enggak apa-apa, semua orang itu pasti punya masalah. Apa kita bisa langsung menyelesaikan masalahnya tadi, membuat dia jadi tidak bersedih? Kan tidak ya, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Betul. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah, itu pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Menang di sini bukan berarti berkelahi ya, tidak. Tapi seperti di awal tadi, setiap orang itu punya gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang satu dengan orang yang lainnya untuk mewujudkan suatu kesepakatan bersama. Kemudian lanjut, nah ini kayak kita tadi materinya kan tentang disiplin positif ya. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman buat murid itu kan kita butuh disiplin positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu pasti sudah sering kali mendengar istilah disiplin ya. Nah, baik Pak Arbain, apa itu disiplin? Disiplin adalah ketika sikap seseorang itu mau mengerjakan tanpa disuruh dan juga tanpa paksaan. Seperti itu. Sudah cukup. Betul sekali, luar biasa. Saya mau mendengar suara yang lain. Monggo ada yang mau berpendapat, Bu Eni. Disiplin itu melakukan melakukan suatu menjalankan aturan sesuai aturan itu dengan kesadaran sendiri dan tepat waktu ya pertama itu, terus dengan kesadaran diri sendiri. Jadi melakukan sesuatu tepat waktu dan kesadaran diri ya. Mungkin ada pendapat lain, Bu Roni. Kalau menurut saya disiplin itu adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai merupakan tanggung jawab dari dirinya sendiri. Ya.
Mungkin gitu ya, mungkin kalau kita mencari arti kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia hampir sama ya, artinya patuh terhadap aturan, taat terhadap aturan. Tapi apakah benar? Di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Semua kita berpendapat. Baik, kita lihat. Nah, ini makna kata disiplin. Ini dari teorinya Goosen ya. Kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Nah, di situ disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi tidak hanya perkara patuh, taat, tapi adalah proses belajar bagaimana kita mengontrol diri. Gitu nggih, mungkin bisa mengontrol emosi, mengendalikan emosi itu juga termasuk dalam disiplin. Nah, kita lanjutkan. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tugas apa guru sebagai seorang pendidik kita itu tugasnya apa? Di situ tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini PR yang cukup berat juga buat kita guru dalam mendisiplinkan murid ya. Karena disiplin itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga dimanapun mereka berada, di rumah, di lingkungan masyarakat mereka, itu harus juga diterapkan disiplin. Lanjut, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah di situ dijelaskan bahwa nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini umum ya Bapak Ibu, tidak hanya di Indonesia tapi sudah mengacu di seluruh dunia. Prinsip moral yang digunakan sebagai panduan perilaku baik gitu. Diterapkannya tidak hanya di Indonesia saja tapi juga di seluruh dunia. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Ya, apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Nah, ini seperti yang ada di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu sudah tahu ya. Profil pelajar Pancasila. Oke. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Coba Mbak Salma, apa saja? Ada 6 Bu di situ profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan dan akhlak mulia. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada gotong royong, keempat kreatif, kelima mandiri, dan terakhir bernakal kritis. Ya, betul sekali. Ini sudah seringkali kita dengar ya di kurikulum Merdeka, sudah tidak asing lagi. Bapak Ibu masih ingat lagunya? Bagaimana menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Masih ya? Masih. Baik, saya minta Mbak Rias untuk memimpin menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila ya. Coba Mbak Rias, satu kali saja dengan semangat yang luar biasa. Mbak Rias mohon ke depan dulu. Lagunya udah tahu ya Mbak Rias ya? Oh ya, belajar Pancasila itu nanti ya. Yuk. Teman-teman, Ibu, Bapak Guru, marilah kita pada siang hari ini seperti arahan Bu Erina kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Sambil tepuk-tepuk nggih.
1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Boleh. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Hore! Terima kasih Mbak Rias ya, biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Oke. Nah ini nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali ya. Ini dari beberapa organisasi dunia. Jadi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, kemudian itu ada dari IBO Primary Years Program. Nah itu bisa dibaca sendiri, mungkin hampir sama saja ya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sampai komitmen. Kemudian ada lagi nilai kebajikan dari 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation di situ ya. Dan hampir sama sebenarnya ini dengan yang tadi profil pelajar Pancasila. Di situ ada cinta Tuhan, ada kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, sampai toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dan sebelahnya itu ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, kalau keterampilan hidup ada 5 itu: dapat dipercaya, pendengar yang aktif, memberikan yang terbaik. Kalau petunjuk hidup ada peduli, bekerja sama, berorganisasi, keteguhan hati, dan seterusnya. Kemudian masih ada lagi ini dari The Seven Essential Virtues. Ya, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, sampai keadilan. Nah, kemudian itu ada dari The Virtus Project nilai-nilai kebajikan. Ada banyak sekali itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau panjenengan ini bisa nginceng dulu, karena kita tidak mungkin harus menghafalkan sekian banyak nilai-nilai kebajikan ya. Kemudian, nah ini 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 ya Bapak Ibu, itu pasti ada dalam diri kita dan anak-anak ya. Kita sebagai Bapak Ibu guru pasti juga ada motivasi ini, murid-murid juga begitu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ke-1 dan kedua termasuk motivasi eksternal ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah motivasi internal. Nah, sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira motivasi yang mana yang sudah ada dalam diri peserta didik Bapak Ibu? Monggo Dunia. Motivasi yang sudah ada itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masih motivasi eksternal. Karena kadang-kadang anak itu kalau melanggar, kalau tidak dihukum secara langsung itu tetap mengulang-ulang. Jadi sementara ini yang biasa terjadi itu masih motivasi eksternal. Ya, mungkin kalau dari Bunia tadi motivasinya karena takut dihukum, karena tidak nyaman. Nah, apa ada murid-murid panjenengan yang motivasinya itu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan? Penghargaan atau imbalan di sini tidak hanya uang ya Bapak Ibu, bisa pujian, kemudian bisa tanda bintang ya, atau yang lainnya. Mungkin saya minta pendapat dari Bu Fia. Ada apa tidak? Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau ini saya melihat dari anak-anak,
Belum ada ya Bu? Ya. Kemarin saya melihat malah saat anak-anak kelas 7 sedang acara disiplin. Ya. Nah, awalnya kan anak-anak kami saat mendengarkan dari Pak Kepala Sekolah. Tapi saat Pak Kepala Sekolah memberikan imbalan kepada salah satu orang anak, mereka menjadi tenang dan diam. Mungkin itu. Oh iya. Jadi sudah ada berarti ya? Apa hanya ada salah satu gitu? Oh ya, salah satu murid yang mungkin punya motivasi seperti ini ya. Mungkin dia melakukan sesuatu itu karena dia ingin dipuji sama gurunya. Mungkin dia ingin dikasih hadiah sama gurunya. Mungkin dia ingin juga dikasih tanda bintang sama gurunya. Atau yang lain, atau pengen dipuji sama temannya. Kamu hebat ya, mungkin seperti itu. Itu berarti dia masih mengharapkan imbalan atau penghargaan. Berarti semua itu adalah masih muncul motivasi eksternal atau dari luar diri murid. Nah, apa kira-kira sudah ada yang anak-anak kita itu punya motivasi internal dalam dirinya? Kira-kira, monggo Bu Nisa, ada tak apa tidak? Ada beberapa ya, untuk anak yang sudah terbiasa memiliki ya, nilai-nilai positif ya. Ini tentunya walaupun dia melakukan kegiatan atau melakukan tindakan tidak ada istilahnya hasilnya, sekalipun dia akan tetap berbaik, akan terus menebarkan nilai-nilai positif itu tanpa mengharapkan imbalan, seperti itu ya. Terima kasih Bu Nisa. Saya juga yakin sekali bahwa di antara murid-murid kita, walaupun masih ada beberapa yang mempunyai motivasi eksternal, pasti juga ada banyak anak yang sudah mempunyai motivasi internal dalam dirinya. Ketika dia bersekolah tidak takut karena dihukum, tidak takut karena dimarahi orang tuanya, tetapi dia betul-betul ingin belajar, mencari ilmu untuk masa depannya. Itu saya yakin ada anak seperti itu dan masih banyak, saya yakin. Ya, jadi kita harus terus menggali motivasi internal dalam diri anak ini agar dapat tertanam betul-betul dalam diri mereka. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, biasanya di suatu sekolah untuk menjalankan sebuah peraturan atau keyakinan sekolah itu, jika ada pelanggaran, biasanya kita mengarahnya ke hukuman atau konsekuensi. Yang saya lihat selama ini masih banyak seperti itu. Banyak sekolah-sekolah yang menerapkan peraturan, kemudian kalau anak-anak melanggar mereka diberi hukuman atau konsekuensi. Tapi mungkin juga ada beberapa guru yang tidak pernah menghukum anak, itu mungkin juga ada, karena karakter orang itu berbeda-beda. Kalau orangnya aslinya lemah lembut, pasti dia mau kasar atau mau keras sama muridnya nggak bisa, nggak tega, ya betul. Nah, kembali lagi ke individunya masing-masing. Nah, di sini pada materi ini nanti akan diperkenalkan program disiplin positif yang namanya restitusi, ya Bapak Ibu. Kalau hukuman sama konsekuensi pasti semua kita sering kali mendengar. Tapi kalau restitusi mungkin masih asing ya. Ya betul, sama saya juga masih asing. Kita sama-sama belajar. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan mereka harus bagaimana memperlakukan orang lain, gitu ya. Jadi di sini peran guru sangat penting untuk membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya, begitu pada intinya, ya. Jadi kita membantu murid untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, kita lanjutkan. Nah, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, kita
kita lihat. Nah ini hanya separuh yang saya ambil Bapak Ibu. Jadi sebenarnya banyak sekali. Di situ ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kalau hukuman itu dia termasuk dalam identitas gagal. Tapi kalau konsekuensi itu masih masuk dalam identitas sukses. Nah, di sini konsekuensi gandengannya sama restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi memang sesuatu itu harus terjadi, dan restitusi adalah pilihan. Jadi contoh, ada anak yang terlambat tidak masuk sekolah, terlambat masuk sekolah. Misalkan di sekolah itu menerapkan hukuman apa kira-kira di sini ya? Push up mungkin push up 10 kali. Kira-kira menyakitkan nggak Bapak Ibu? Ya, cukup menyakitkan juga ya. Apalagi kalau cewek nggak bisa push up gimana kan gitu ya. Lah, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Iya, karena sudah ada kesepakatan bukan ya? Aturannya, misalkan gini, kalau kamu melakukan A, maka kamu harus melakukan B. Kan akibat dari tindakannya tadi. Jika kamu terlambat ikut pelajaran olahraga 10 menit, berarti nanti kamu harus keliling lapangan 10 menit. Masuk akal nggak itu? Konsekuensinya bisa ya? Ya, karena kan pelajarannya olahraga. Ya, itu bukan hukuman kan ya? Bukan. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang ya. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka pendek. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau hukuman korban mendapat keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, dan kalau restitusi korban mendapat ganti. Kemudian yang selanjutnya, hukuman murid akan tersakiti, konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, kalau restitusi murid mendapat penguatan. Nah, kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat, kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalahnya terpecahkan. Kemudian pada hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Betul atau tidak? Walaupun toh aturan kita buat sedemikian rupa, tapi kalau murid kita tidak takut sama aturan ya tetap dilanggar. Oke? Jadi tidak ada gunanya. Nah, kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring dari guru secara terus-menerus. Jadi kita harus memantau murid secara terus-menerus. Kalau si A melakukan kesalahan ini berarti dia konsekuensinya harus begini. Nah, kita harus memantau terus. Kalau restitusi, nah murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya tadi. Kemudian yang terakhir, kalau hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi atau lembaga, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi, murid menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Tapi kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau restitusi itu insya Allah anak akan lebih sadar, jadi lebih terpatri dalam dirinya, sehingga diharapkan anak itu bisa berubah gitu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, kita sedikit bermain hukuman atau konsekuensi. Nah, itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Yang belum siapa? Ria, Mbak Ria. Baik, menurut saya ini adalah hukuman Mbak Rina. Karena sesuai dengan beberapa poin keterangan dari Mbak Rina bahwa hukuman itu biasanya menyakitkan, tidak nyaman untuk murid. Jadi sebenarnya ini kalau murid merasakan, menurut saya kalau misalnya saya jadi murid kemudian saya harus menulis seperti itu, menurut saya menyakitkan dan
dan hanya ya udah capek aja gitu. Kesadarannya kurang tersentuh di sini kalau misalnya yang dilakukan guru seperti itu, yang diberikan oleh guru adalah hukuman, adalah itu menulis sekali itu. Ya. Terima kasih Mbak Tria. Mungkin ada pendapat lain yang pendapatnya beda sama Mbak Tria, ada nggak ya? Jawabannya konsekuensi gitu ada nggak ya? Ada nggak ya? Mbak Salma? Sama? Bu Nia? Mungkin kalau saya konsekuensi ya, karena di situ sudah ada peraturan kalau terlambat nanti konsekuensinya kamu harus mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Mungkin seperti itu Bu Erna. Terima kasih Bu Nia dan juga Mbak Tria. Nah sekarang kita lihat jawabannya apa. Cek cek cek. Ya ternyata tidak sesuai prediksi ya. Ya ternyata mencatat 100 kali dalam buku itu adalah konsekuensi. Kenapa? Mungkin tadi sebelumnya sudah ada kesepakatan antara murid dengan guru ya. Kalau kamu terlambat, kamu harus mencatat 100 kali di buku tulis. Nah, itu adalah konsekuensi. Jadi kalau dia terlambat, dia udah tahu mau ngapain. Oh, dia harus nulis gitu. Jadi itu termasuk konsekuensi. Ternyata di luar dugaan ya. Saya aja juga sempat terkecoh. Kita lanjutkan. Nah, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Ayo Bu Eni, apa Bu Eni? Hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Kalau itu kayaknya hukuman dong. Ya karena dia terlambat. Kalau terlambat sekolah kan nggak ada ini, nggak ada apa yang kesepakatan. Apa yang nurun nih? Tidak boleh. Hukuman. Ya. Ada pendapat lain mungkin yang pilih konsekuensi. Nah siapa tahu ini nanti jawabannya juga di luar dugaan menjerumus. Mbak Rias. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya ini hukuman ibu karena sepertinya kalau itu hukuman tindakannya itu ada tidak langsung gitu Bu. Peraturannya itu kayak spontan. Oh iya. Mendadak dan mendadak ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni dan Mbak Rias atas jawabannya. Nggak ada yang pilih konsekuensi ternyata. Baik, kita lihat jawabannya. Iya, betul, hukuman. Loh, maaf slide-nya ada yang salah ya. Ini seharusnya saya copy ke sana, tidak di copy. Mohon maaf ini. Ngantuk nih, udah di posisi 5 bulan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini hukuman apa konsekuensi? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Ini saya minta pendapatnya Mbak Fia. Kalau saya rasa itu konsekuensi gitu. Ya. Karena dia sudah terlambat, lalu juga tidak mengerjakan tugas. Nah, ini konsekuensi yang harus dia lakukan karena mungkin juga termasuk dalam kesepakatan kelas. Ada pendapat lain? Mungkin ada yang jawab hukuman. Mbak Roni, hukuman apa konsekuensi? Tidak apa-apa, boleh. Tidak ada yang salah benar di sini, boleh berpendapat apa saja. Kalau saya mungkin itu hukuman karena dia sudah terlambat, jadi dia harus mengganti 10 menit terlambat itu dengan menambah jam kembali 10 menitnya. Terima kasih pendapatnya Bapak Ibu. Baik, kita lihat bersama-sama. Iya, deng. Kehilangan 10 menit
jam istirahat karena tadi mengganti jam pelajaran yang hilang, itu namanya konsekuensi. Kalau kamu terlambat, berarti nanti kamu istirahat, nggak boleh keluar dulu. Nah, mungkin seperti itu, hampir sama, berarti konsekuensi. Baik, sudah selesai. Nah, sekarang ini ada istilah di dalam modul ini, itu dihukum oleh penghargaan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Kenapa kok begitu dihukum oleh penghargaan? Jadi ternyata penghargaan atau imbalan atau hadiah yang kita berikan ke anak-anak itu tidak selalu berdampak positif atau tidak selalu berdampak baik. Ya, jadi ternyata penghargaan itu juga berdampak buruk pada anak-anak. Nah, ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, juga bisa merusak hubungan. Maksudnya bagaimana kok merusak hubungan? Mungkin merusak hubungan antara murid dan guru bisa, antara murid dengan murid juga bisa. Karena apa? Lu kuwi panggah dikei hadiah hai. Nah, terus mungkin ketika suatu hari gurunya lupa nggak bawa hadiah, si anak jadi kesel, marah. Nah, mungkin seperti itu. Jadi bisa menimbulkan hubungan yang tidak baik. Kemudian bisa mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Jadi anak-anak yang selalu kita beri penghargaan itu kemungkinan kreativitasnya akan menurun otomatis. Jadi dia kalau tidak ada imbalan atau penghargaan, dia pasti tidak punya semangat. Gitu, oke. Nah, ini yang terakhir, penghargaan itu menghukum. Nah, di sini dia itu juga bisa menghukum orang lain yang nggak dapat hadiah. Jadi saya misalnya dalam sebuah perankingan di kelas, dari sekian anak pasti kan ada yang tertinggi, ada yang rendah. Itu kan pasti kita mungkin ngasih hadiahnya yang mungkin juara 1 sampai 3, mungkin gitu ya. Nah, itu kan juga kasihan yang dapat, ya yang lain yang dapat ranking 4, 5 dan seterusnya gitu. Jadi ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik. Nanti ini bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga diultimatum. Sudah 30 menit berjalan. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini saya mau minta pendapatnya Bapak Arbain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan menyampaikan pendapat Bu Erina. Jadi mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Yakni adalah menurut pandangan saya, kalau keyakinan itu biasanya adalah hasil dari musyawarah bersama. Jadi semua punya kontribusi yang sama untuk menentukan bagaimana yang akan dijalani nantinya, sehingga semua juga nanti akan turut membantu mengawasi, mengawal dan juga menertibkan. Dan kalau yang peraturan itu biasanya sudah ada sebelum kita ada, dalam artian ketika peraturan di lingkungan sekolah, kalau di lingkungan sekolah itu biasanya sudah dari awal itu sudah ada aturannya. Kemudian ketika siswa baru masuk di kelas, ternyata aturannya seperti ini, sehingga di situ mau tidak mau dan suka tidak suka itu harus melaksanakan yang namanya peraturan. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali jawaban Pak Arba ini. Satu lagi saya mau mendengar suaranya Mbak Salma. Terima kasih Bu Erina. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Karena menurut saya itu adalah nilai rasanya Bu. Nilai rasa. Kalau keyakinan itu rasanya itu ke siswa, ke kita itu seperti kita itu membuat peraturan ya, sebenarnya itu hampir sama, tetapi nilai rasanya itu seperti tidak mengikat Bu, seperti apa namanya, lebih fleksibel, lebih tidak menakut-nakuti. Nah, sedangkan yang peraturan kelas itu
adalah nilai rasa yang menakutkan, harus dipatuhi, harus ditaati. Nanti kalau tidak taat, tidak patuh ada hukuman dan sebagainya seperti itu. Jadi lebih ke nilai rasa kalau saya. Terima kasih. Luar biasa sekali jawaban dari Pak Arbain dan juga Mbak Salma tentang keyakinan kelas dan peraturan. Baik, tidak ada yang salah benar guys. Semua pendapat kita benar karena kita punya pemahaman masing-masing. Baik, ini ya. Nah, ini keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nilai-nilai kebajikan itu menekankan bahwa pada keyakinan seseorang akan memotivasi dari dalam dirinya. Ya, saya sependapat juga dengan Pak Arbain bahwa kalau peraturan itu sebelum kita ada itu sudah ada gitu ya. Itu bahasanya bagaimana? Ya, jadi misalnya kita masuk ke suatu sekolah menjadi murid baru, nah peraturan itu sudah ada gitu. Jadi kita nggak tahu peraturan itu dibuat oleh siapa, bagaimana itu nggak ngerti, tapi kita udah tahu oh itu peraturan harus dilakukan gitu. Tapi kalau keyakinan kelas, nah anak-anak itu dibuat untuk membuat secara bersama-sama. Dan saya juga setuju sama pendapatnya Mbak Salma tentang nilai rasa tadi ya. Kalau peraturan itu kayak menakutkan gitu, tapi kalau keyakinan lebih ke apa bagi tadi? Rasanya iya, mungkin senang santai gitu ya, iya. Nah, ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah? Sudah ya? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Baik, ini pembentukan kelas itu kalau Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, yang perlu diperhatikan nanti ya, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak dari peraturan, kemudian lebih rinci dan juga konkret, kemudian juga harus berupa pernyataan yang universal, kemudian harus memakai bahasa yang positif bentuknya. Kemudian juga tidak boleh terlalu banyak, biar apa? Biar mudah diingat dan juga dipahami oleh anak-anak. Kemudian keyakinan juga bisa diterapkan di kelas tersebut atau di lingkungan sekolah maksudnya ya. Kemudian di situ, nah semua warga kelas juga ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Tidak hanya gurunya saja, tetapi semua murid harus ikut terlibat. Nah, yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, misal di tengah perjalanan ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dari keyakinan yang sudah kita buat, itu harus kita perbaiki, tidak apa-apa. Tidak harus 1 tahun harus keyakinan kelasnya itu aja, nggak apa-apa, nggak boleh ya. Jadi harus diganti, kita tinjau terus menerus. Kalau ada yang perlu ditambahi boleh, kalau mau dikurangi juga boleh, disesuaikan saja dengan kondisi kelasnya masing-masing. Baik, nah nanti kalau Bapak Ibu mau membuat keyakinan kelas, bagi yang belum ya, kalau yang sudah ya sudah, bagi yang belum, nah nanti caranya begini, panjenengan mempersilahkan kepada semua anak-anak itu untuk memiliki pendapatnya masing-masing terkait keyakinan yang mereka inginkan. Bisa pakai sticky note, bisa juga pakai lembaran kertas atau apalah ya, bagaimana caranya panjenengan bebas. Jenengan kasih misalkan sticky note satu-satu ke anak-anak, terus mereka menuliskan keyakinan apa yang mereka inginkan. Nah setelah itu mereka bisa menempel sticky note tadi ke depan. Nah setelah itu mereka setelah mereka semua anak-anak itu sudah menempelkan sticky note di papan tulis, kita sebagai guru memilah-milah. Pasti kan pendapatnya sekian anak itu ada yang sama kan ya, pasti ada yang sama. Mungkin nggak boleh datang terlambat, harus sopan sama gurunya, tidak boleh makan di kelas atau apa ya, banyak sekali, tidak boleh buang sampah di sembarang tempat itu pasti ada kesamaan, entah satu atau dua pasti ada kesamaan. Nah, nanti dari yang sama-sama tadi itu ya dikelompokkan, kita kelompokkan yang sama mana, kemudian
kemudian kita arahkan ke apa tadi, nilai-nilai kebajikan. Ya, misalkan mengerjakan tugas tepat waktu itu dalam nilai kebajikan yang mana gitu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya itu juga termasuk nilai kebajikan yang mana. Terus ya jangan lupa ya Bapak Ibu, biasanya anak-anak itu masih menggunakan kata-kata negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berkata jelek sama teman. Nah, mohon untuk itu diperbaiki. Jadi ketika panjenengan sudah memilah-milah, terus kalau ada kata-kata negatif tadi, itu diubah kata-katanya menjadi yang positif. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti positifnya apa? Kata positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau tidak boleh datang terlambat, datanglah tepat waktu. Nah, ngoten nggih Bapak Ibu, nggih sedikit sharing mawon, nanti bisa dilakukan di kelas panjenengan masing-masing. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah unsur yang dibutuhkan manusia untuk menjaga keseimbangan hidupnya, baik secara fisiologis maupun psikologis. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini yang bertahan hidup, kenapa dia di tengah, bundar tengah itu ya? Itu karena dia adalah bersifat fisiologis. Contohnya makan, minum, tempat tidur, tempat tinggal. Nah, itu adalah fisiologis yang orang lain nggak bisa menuhin, ya. Nah, tapi kalau keempat kebutuhan lainnya yang ada di luar lingkaran putih itu, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan, itu termasuk dalam kebutuhan psikologis. Ngoten nggih. Nah, langsung mawon nggih Bapak Ibu, nanti lama. Ini kalau dibahas ini masih banyak. Saya adalah rasa diterima itu bagaimana, kebebasan itu yang seperti apa. Itu nanti iya banyak sekali. Nah, saya beri contoh sedikit mawon nggih, karena saya tidak menampilkan di slide. Kalau bertahan hidup seperti yang sudah saya sampaikan tadi, seperti makan, kita pasti butuh makan, minum, tempat tinggal, itu yang utama nggih. Jadi primer, kebutuhan primer nggih. Kemudian kalau kasih sayang dan rasa diterima, itu pasti kita semua menginginkan itu. Kita pasti pengen disayangi oleh orang lain. Iya, butuh kasih sayang. Coba jenengan lihat murid-murid panjenengan yang kasih sayangnya sudah cukup dengan masih kasih sayangnya yang kurang, pasti beda tingkah polanya. Iya, betul apa tidak? Oke, betul sekali ya. Jadi kasih sayang itu sangat penting. Kemudian rasa diterima. Kita pasti misalkan di suatu tempat kita pengen diterima di komunitas itu atau di lingkungan itu. Ya, mungkin kalau misalkan kita tidak punya rasa diterima, itu pasti kita akan minder. Iya, merasa dikucilkan. Jadi hidup tuh kayak aduh, nggak ada artinya gitu ya. Terpojok gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi ini semua sangat penting ternyata, geng. Nah, mungkin juga anak-anak kita, murid-murid kita yang bermasalah, yang sering bikin ulah, itu mungkin kebutuhan dasarnya ini juga ada yang belum terpenuhi. Makanya dia berulah, betul sekali. Nah, ini juga sulit kalau kita harus menanya satu-satu menganalisis. Ya, menganalisis satu ini kan juga kesusahan kan ya. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan di sini mungkin untuk apa Bapak Ibu kira-kira biasanya? Mungkin berpendapat, ya mandiri. Ya, kalau kesenangan tuh pasti kita juga butuh kesenangan. Kalau kita kerja terus mumet, tertekan ya, kita kadang juga butuh refreshing, betul
berkompetensi, mungkin kita juga ingin dihargai gitu ya. Ini saya yakin panjenengan udah paham semua. Langsung lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada 5, jenengan sudah bisa baca semua. Kira-kira sekarang ini atau yang sering jenengan lakukan sekarang ini, posisinya ada di mana panjenengan? Saya itu seringnya ke penghukum karena dan itu membuat merasa bersalah karena kemarin ada anak saya kebetulan itu bolosnya itu 1 semester udah 6 kali itu bolosnya sudah kemarin. Saya sok kaget kok sudah 6 kali. Terus saya bilang gini, saya kecewa kenapa sampai 6 kali, ada apa gitu. Jadi biar rasanya itu kok minder, aduh Bunia kecewa gitu loh. Jadi pembuat merasa bersalah itu juga sering saya lakukan. Sudah, Bunia 2 posisi. Saya mau tanya Mbak Tria, posisi mana yang sering panjenengan lakukan untuk murid-murid? Kalau menurut pengalaman saya Mbak Erina ini, saya masih berada di posisi sebagai penghukum dan teman. Jadi saya kalau misalnya ada anak yang salah itu gimana ya, perasaan saya itu seperti menanyakan, terus seperti saya karena mungkin saya banyak berinteraksi dengan teman-teman. Kalau misalnya di kelas kan mungkin hanya beberapa waktu lebih banyak berkomunikasi dengan keluarga, seperti saudara saya banyak Bu. Jadi mungkin menurut saya karena sering berinteraksi dengan orang-orang yang seumuran seperti saudara saya, terus teman-teman di sekolah baik maupun di luar sekolah. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang melakukan kesalahan, itu saya cenderung berkomunikasinya itu seperti teman. Tapi saya juga tidak tahu juga Bu, kalau misalnya kebanyakan porsi sebagai teman itu benar atau tidak, saya juga belum tahu seperti itu. Jadi sebaiknya guru itu menurut saya mungkin ya harus seimbang, tidak terlalu banyak di posisi penghukum, di merasa bersalah, atau di titik yang mana menurut saya sebaiknya seimbang seperti itu. Jadi semua peran dilaksanakan sesuai situasi dan porsinya. Luar biasa sekali. Nah, Bunia nanti posisinya jadi teman juga ya, bisa ya? Ya, saya juga sama. Saya kadang juga penghukum, tapi ya jarang sekali sih saya menghukum anak. Itu mau menghukum ngapain gitu juga bingung. Kasihan juga kalau dihukum. Kalau membuat merasa bersalah ya enggak juga gitu ya. Saya juga mungkin posisi saya di mana, saya kan juga bingung. Ya. Mungkin saya juga jadi teman juga pernah ketika murid saya pernah mengalami masalah, dia dikucilkan di temennya gitu. Tapi saya tuh tipikal orang yang nggak telatenan, jadi saya suruh udahlah ke BK aja gitu. Soalnya masalahnya itu kompleks, jadi sulit. Saya juga kalau menangani anak, dia itu dikucilkan sama temennya, padahal awalnya dulu itu dia kayak ketua geng. Nah, tapi lambat laun teman-temannya karena udah muak mungkin gitu ya sama sikapnya, udah kesel banget gitu, mungkin karena sering didolimi mungkin ya. Dia itu semena-mena sama saya, suruh begini, suruh begitu, suruh belikan jajan, suruh belikan es teh misalkan gitu. Jadi dia sekarpe dewe gitu. Nah akhirnya posisi itu terbalik. Jadi dia yang awalnya posisinya yang jadi pemimpinnya gitu, akhirnya dia dikucilkan sama teman-temannya. Nah di situ kan dia nggak nyaman di kelas. Dia sering nggak sama temennya, malah dia sering keluar ke kelas sama teman-teman yang lain gitu. Tapi alhamdulillah kondisi itu sudah membaik. Sekarang mereka sudah bisa bersama lagi, tapi itu juga melalui proses yang cukup panjang, tidak singkat, tidak instan ya, cukup lama.
Baik, Bapak Ibu sudah tahu ya ini posisi kontrol guru. Nah, jenengan bisa introspeksi diri posisi mana jenengan sekarang ini. Dan nah ini saya jelaskan satu-satu dulu. Nah, kalau penghukum biasanya guru itu hukumnya hukuman fisik atau verbal ya. Jadi bisa dengan ucapan yang kasar, bisa juga dengan apa namanya itu? Tindakan, ya betul. Nah, ini hasilnya bisa memungkinkan murid itu jadi marah, dendam, gitu, lebih agresif, gitu. Nah, kalau jadi pembuat merasa bersalah, kita itu biasanya kayak Bunia tadi, kita pakai suara yang halus, kamu nggak kasihan tau sama ibu, nah gitu ya. Jadi di suasana yang hening, gitu. Jadi anak itu kayak yo masak nih guruku gitu. Jadi anak itu kayak punya rasa salah gitu ya. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah di sini. Nah, kemudian kalau di posisi teman, guru itu tidak akan menyakiti murid, tapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan-ajakan ya di situ. Ayo, kamu jadi anak yang baik, kamu harus pinter, harus sukses, harus bisa membanggakan orang tua. Nah, itu kita kalau jadi posisi teman, mungkin diajak curhat kayak Putria tadi ya. Nah, kemudian hasilnya murid itu akan merasa senang dan juga akrab dengan guru. Tapi seperti yang disampaikan Putria tadi, posisi teman ini juga ada dampak buruknya juga. Karena apa? Kalau anak itu sudah cenderung sama Putria misalkan ya, jadi dia ditangani sama guru lain itu kemungkinan tidak mau. Dia milihnya harus sama Putria gitu. Apa-apa ya udah nyaman sama Putria, jadi dia maunya sama Putria aja gitu. Itu dampak buruknya di situ. Saya yakin kalau Bapak Ibu pasti pernah di semua posisi ini. Mungkin di penghukum juga pernah, membuat rasa bersalah juga pernah, di teman juga pernah. Nah, ini pemantau juga pasti kita juga pernah. Karena di sini kan memantau berdasarkan peraturan. Jadi kita melihat pola tingkah anak-anak itu mana yang melanggar gitu. Jadi nanti konsekuensinya apa gitu. Itu pasti kita juga sudah ada di posisi ini. Nah, di sini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang belum kita lakukan. Jadi posisi manajer di sini kayak perusahaan ya, manajer ya. Ternyata posisi kontrol guru juga ada manajernya. Nah, posisi itu guru berbuat bersama murid. Maksudnya mengajak ngobrol murid, mengajak komunikasi, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, tujuannya apa? Murid itu bisa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Nah, ini yang memang mungkin belum sepenuhnya bisa kita laksanakan, tapi mungkin juga sudah ada yang mencoba untuk menerapkan, tapi mungkin ya masih proses ya. Kita kalau ada murid yang salah, kita ajak ngobrol dulu sampai dia menemukan solusi. Itu kan juga butuh waktu yang lama gitu. Enak kalau ini udah lari lapangan kan, itu enak. Oh iya betul, saya tadi ya udah kebik aja, bener solutif itu. Nah, baik, dari 5 posisi kontrol guru, coba Bapak Ibu, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu ini, kira-kira ada di posisinya yang mana? Ada di posisinya yang mana Bu Eni? Apakah penghukum? Pemantau? Yo bingung, soalnya aku itu tadi kayak manajer, tapi manajer kan ada yang ini mau mempertanggungjawabkan itu. Nah, dia kan saya tanya misalnya, kamu kenapa melakukan ini, kamu kok ini ya wis bisa gitu ya. Saya kalau itu berarti ya penghukum juga lah, manajer juga kan, dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dia. Terus kalau ini mungkin saya ini apa ya? Kok kamu gitu toh? Kok kamu gitu toh gitu? Siapa yang
yang jadi pemantau, apa yang mendukung, apa yang Mendukung. bersalah, ini yang mendukung. Boleh, kenapa? Iya. Nggak tahu, saya belum tahu jawabannya. Oh, ini ada Mbak Sanas yang belum bersuara. Ya. Posisinya apa Mbak Sanas? Assalamualaikum Bu Erina, terima kasih. Kalau menurut saya ini membuat merasa bersalah, karena kan biar kasihan. Aduh, saya kecewa sekali, Duk. Kamu kenapa toh kok kayak gini? Oke, terima kasih. Sudah? Terima kasih sekali, luar biasa. Yuk kita lihat jawabannya bersama-sama. Saya juga tadi lupa jawabannya Pak. Iya, betul sekali jawaban Mbak Sanas. Membuat merasa bersalah. Jadi bahasanya itu kalem. Saya kecewa sekali dengan kamu, gitu. Kayak dunia ya. Nah, ini biasanya bahasanya guru yang berposisi di sini itu gitu. Saya kecewa sama kamu. Gimana lagi, Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa melakukan ini? Ya, pokoknya yang dengan nada yang halus, yang lembut gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kalau guru bilang kayak gitu, itu kira-kira posisinya jadi apa ya? Ini Mbak Rias tadi kayaknya belum lagi. Terima kasih. Untuk jawaban pada tindakan tersebut adalah konsekuensi. Pemantau. Dikarenakan dari pernyataan tersebut ada kata kuncinya, yaitu adanya konsekuensi. Jadi peserta didik itu tahu konsekuensinya apa. Kita sebagai pemantau hanya mengingatkan apa yang sudah dilakukan, maka dia akan melaksanakan konsekuensi atas tindakannya tersebut. Baik, terima kasih Mbak Rias, luar biasa sekali guys ya. Kita lihat jawabannya bersama. Iya, betul sekali, pemantau. Karena apa? Tadi di sana kan sudah dijelaskan ya, kalau pemantau itu memantau anak-anak, kalau bikin salah terus diingatkan. Ayo, kalau kamu gini konsekuensinya apa? Betul. Sudah. Nah, ini insya Allah materi yang terakhir di materi disiplin positif ya, serangkaian materi dari disiplin positif, yaitu segitiga restitusi seperti yang sudah sempat tadi saya singgung di depan, hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, di sini kita ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita kayak dokter gitu ya. Di sini itu posisinya. Jadi anak yang sakit terus kita obati, akhirnya dia pulih. Nah, gitu. Jadi kita kayak dokter. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi gambarnya seperti ini. Bawah sendiri itu tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian tahapan yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Baik, lebih lanjut. Nah, ini di slide ini. Bagian dasar dari segitiga restitusi itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Jadi di situ kita mengatakan kepada anak, misalkan ya ada anak salah, kita panggil dulu, kemudian mungkin kita tanya-tanya dulu apa, terus kita kasih penguatan. Semua orang itu pasti punya salah, tidak apa-apa, tidak ada kok manusia yang sempurna, itu tidak ada. Kita boleh tidak apa-apa berbuat salah, misalkan gitu ya. Itu kita di bagian yang pertama, di menstabilkan identitas. Kemudian di yang kedua, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau kita punya salah, itu mungkin kita punya tujuan atau kita punya alasan. Jadi di segitiga restitusi yang tahap kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, di situ kita tanya alasan anak. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, dari situ kita gali. Dari situ kita gali, kita tahu jawaban anak. Kemudian dan yang terakhir di posisi yang ketiga,
menanyakan keyakinan, itu kita tanya. Kalau tadi sudah menjawab, ya sudah menjawab, kita akhirnya menanyakan keyakinan yang ada di sekolah atau di kelas, dari dihubungkan sama kesalahannya tadi. Nah, keyakinan apa yang kamu langgar? Misalkan anak yang terlambat, mungkin keyakinan yang dilanggar adalah disiplin, begitu ya. Terus nanti di situ kita akan membantu anak untuk menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Nah, kamu terlambatnya tadi kenapa? Terus nanti ke depan akan seperti apa? Biar ya dicari solusinya bersama. Misalkan anak terlambat karena begadang, nongkrong. Nah, mungkin kita di situ cari solusi bareng-bareng, oke? Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa kita itu pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi pasti setiap orang itu memiliki motivasi yang ada di dalam dirinya. Begitu. Nah, ini penerapan pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya. Ini yang pertama saya membagikan dulu sticky note kepada anak-anak, kemudian gambar yang kedua anak-anak saya suruh menuliskan keyakinan mereka. Nih, kemudian saya suruh mengangkat sticky note-nya di situ bahwa anak-anak sudah menulis. Kemudian, nah, anak-anak di sini menempelkan keyakinan-keyakinan yang sudah mereka tuliskan. Dan ini saya memilah-milah ini kenapa kok seperti itu ya? Karena apa? Itunya kalau ditempel jatuh-jatuh, jadi agak kesulitan ditempelnya, jadi acak gitu anak-anak nempelnya. Kemudian setelah itu, nah ini saya merumuskan bersama anak-anak bahwa keyakinan kelas di kelas saya adalah yang pertama tanggung jawab. Bentuknya adalah kelasnya harus bersih, di situ tentang kebersihan kelas. Kemudian rasa hormat, harus hormat sama guru dan teman. Kemudian rajin, dia harus belajar dengan antusias dan percaya diri. Santun, harus berperilaku sopan santun sama siapa saja. Dan yang terakhir adalah komitmen, yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya tanya dulu Bapak Ibu, di situ yang saya besar-besarkan itu ya, tanggung jawab, rasa hormat, rajin, santun, komitmen, itu tadi namanya apa? Iya, betul sekali, luar biasa Bapak Ibu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi saya dan anak-anak tidak perlu menuliskan banyak-banyak keyakinan kelas, tetapi hanya beberapa saja yang mudah diingat oleh anak-anak, mudah dipahami dan mudah dijalankan sama anak-anak. Ngoten nggih? Nah, ini yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi di sekolah. Saya bersama salah satu murid. Ya, ini saya ceritakan saja ya Bapak Ibu, karena suaranya tidak terlalu terdengar. Nah, di sini ceritanya si Doni ini dia sering terlambat ke sekolah. Sudah 5 kali, kemudian saya panggil, kemudian saya tanya alasannya kenapa. Dia bilang kalau alasannya itu ini apa? Dia suka main game. Kalau itu main game sambil nongkrong gitu, akhirnya tidurnya kemalaman, paginya dia bangun kesiangan, terus akhirnya terlambat ke sekolah. Nah, di sini dia sudah mengatakan bahwa keyakinan yang dilanggar adalah disiplin. Kemudian dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dengan tidak lagi nongkrong atau tidak mengurangi ya. Kalau tidak itu mungkin agak sulit ya, mengurangi begadang atau tidur larut malam. Jadi dia usahakan sebisa mungkin untuk segera pulang dan tidur secepatnya agar besoknya bisa masuk kelas tepat waktu, masuk sekolah tepat waktu gitu ya. Biar dia bisa disiplin lagi. Begitu. Ini saya lanjutkan saja ya. Nah, ini tanggapannya dari si Doni.
Ya, di situ intinya Doni sangat senang karena diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya dan dia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, ini yang terakhir refleksi Bapak Ibu, saya minta 2 orang untuk refleksi bagaimana perasaan dan kesan Bapak Ibu setelah mengikuti desiminasi hari ini. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan disiminasi penerapan budaya positif hari ini, banyak sekali pengetahuan baru yang saya peroleh. Contohnya tadi tentang segitiga restitusi, kemudian beberapa posisi kontrol sebagai seorang guru itu menambah pengetahuan saya dan tentunya akan saya usahakan untuk diterapkan dalam pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih refleksinya. Satu lagi mungkin Mbak Rias refleksi. Terima kasih atas waktunya Bu Erina. Untuk refleksi pada desiminasi budaya positif pada siang hari ini adalah saya jadi mengerti bahwa setiap guru itu harus terus belajar dan belajar untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik, dan kita bisa menumbuhkan budaya positif di lingkungan kecil kita, yaitu di kelas, sehingga bisa anak-anak itu bisa tercipta anak-anak yang merdeka sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Terima kasih refleksinya Bapak Ibu. Nah, terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Yang penting itu jangan lupa bahagia itu saja. Seberat apapun beban kita jangan lupa bahagia. Baik, Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang panjenengan berikan kepada saya untuk bersama-sama belajar tentang materi disiplin positif ini. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu, luar biasa. Kalau ada salah kata mulai dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.